Shalom. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat 2, pasal 2 ayat 44 sampai dengan 47, saudara boleh ikuti, saya akan baca. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengertian daripada keluarga yang pertama, keluarga itu adalah sebuah lembaga ilahi yang dibentuk oleh Allah sendiri. Keluarga itu adalah ketika ada seorang suami dan istri atau pasangan suami istri. Ketika sudah ada pasangan suami dan istri, itu disebut keluarga. Dan keluarga itu, saudara, sebuah wadah atau lembaga yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Kita tahu bagaimana Tuhan membentuk, memberkati keluarga. Yang pertama sekali adalah Adam dan Hawa. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 1, lalu Allah memberkati mereka sehingga Adam dan Hawa menjadi suami dan istri. Jadi yang merancang pernikahan keluarga, saudara, adalah Tuhan sendiri. Kejadian 2 ayat 18 dia berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja, baiklah kita menjadikan seorang penolong baginya. Jadi yang merancang sebuah perkawinan, sebuah keluarga adalah Tuhan. Katakan amin. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak boleh suami membenci istri atau mengusir istri, tidak boleh istri membenci atau mengusir suami oleh karena masalah. Karena yang mempersatukan engkau bukan dirimu, tapi Tuhan, saudara. Tuhan yang merancang untuk bisa ada suami dan istri. Maka kita tidak punya hak untuk mengusir atau membenci pasangan kita. Kita nggak punya wewenang untuk itu. Karena Tuhan yang merancang kita untuk bisa bersatu, saudara, untuk menjadi sebagai suami dan sebagai istri. Yang adalah kumpulan jemaat yang berkumpul hari ini disebut keluarga. Katakan amin. Kita itu yang ada di sini adalah keluarga, saudara. Bukan orang lain yang ada di samping kiri muka belakang saudara, tetapi keluarga, amin. Kita dipimpin oleh seorang gembala jemaat, dan lebih lagi ada Tuhan Yesus yang menjadi gembala agung bagi kita. Maka sebagai keluarga, tentu saudara, kita tahu bagaimana seharusnya menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang rukun, menjadi keluarga yang harmonis. Katakan amin. Saya hari ini berbicara dalam konsep keluarga Allah di dalam jemaat, saudara. Bukan keluarga dalam rumah tangga, tapi kita dalam satu wadah, satu kumpulan dalam jemaat. Nah, kita tahu, saudara, bahwa begitu banyak masalah yang terjadi dalam keluarga Allah. Keluarga yang berkumpul dalam satu jemaat. Bagi kebanyakan orang dan bahkan dalam lingkup gereja, ini, saudara, saling menyalahkan. Ini salah satu dosa Adam. Tuhan bilang, Adam, adakah engkau makan buah yang ada di taman ini, di taman itu? Dia bilang, Tuhan, perempuan yang kau tempatkan itulah yang memberi kepadaku, maka aku makan. Dia salahkan Tuhan sebagai Tuhan yang memberi Hawa baginya. Dia salahkan istrinya yang memberi buah kepada dia. Dosa itu sampai hari ini masih turun, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sadar nggak sadar ini terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang lain yang beli TV, dia yang heboh. Susah melihat orang senang.
senang melihat orang susah. Tapi keluarga, bukan orang lain, keluarga. Sesama keluarga masa saling menggosipi? Sesama keluarga masa saling mencibir? Ketika engkau menggosipi saudaramu, mencibir saudaramu, sama halnya engkau telah menggosipi dirimu sendiri. Dan engkau menelanjangi dirimu sendiri. Kan kita keluarga. Saya kasih pertanyaan, andai kata terjadi duka di antara kita, siapa yang paling cepat datang? Keluarga, yaitu gereja, itu jemaat saudara. Kita punya keluarga di kampung sana, tunggu beberapa jam, tunggu beberapa hari, baru sampai. Harus sadar itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita berada dalam bingkai kasih Kristus. Kita keluarga. Nah, perhatikan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa seharusnya keluarga Allah, jemaat Tuhan harus tetap bersatu antara yang satu dengan yang lain. Tidak boleh ada perbedaan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hanya ada satu gembala agung, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita berada dalam naungan gembala kita, maka kita tidak boleh tercerai-beraikan, tidak boleh terpisah-pisahkan. Kita harus tetap satu saudara. Sama-sama bilang, kita harus tetap satu. Doa Yesus, dia berkata, Bapa, supaya mereka satu, sama seperti Engkau dan aku tetap satu. Itu doa Yesus saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Allah, kita harus tetap satu. Dalam hal apapun kita harus tetap satu. Makanya saya bilang, Bapak, Ibu, jaga lisan dan jaga jari. Jaga perkataan, jaga chat kita. Jangan asal ngomong, jangan asal chat dan share. Waspada dengan itu, saudara. Karena lisan kita bisa memecah orang, chat kita, jari kita bisa memecah persatuan, saudara. Padahal kita adalah keluarga. Yang kedua adalah saling peduli dengan yang lain, bukan saling membuli, merendahkan satu dengan yang lain. Saling peduli, perhatian satu dengan yang lain. Ya, ketika orang mengalami sukacita, ketawalah bersama dengan dia. Ketika orang mengalami duka cita, menangislah bersama dengan dia. Kunjungilah saudara. Itulah keluarga. Peduli, mungkin tidak ada yang bisa kita bagi harta kita, uang kita, tetapi perhatian kita bisa bagi kepada orang. Waktu kita bisa beri kepada orang. Tidak selamanya uang saudara. Ya, ketika ada orang sakit, jangan tunggu-tunggu gembala, jangan tunggu aba-aba perintah, ayo kunjungan. Engkau sudah tahu, ajak yang lain, ayo kita kunjungan. Sebaliknya bagi yang dikunjungi, jangan kecil hati kalau terlambat. Ingat, kita berada di tengah-tengah kota metropolitan yang serba sibuk. Maklum. Ya, maklum saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semua kita keluarga. Jangan berasumsi yang negatif saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan ada asumsi-asumsi yang tidak baik di antara kita. Ya. Berikutnya saudara, ciri khas keluarga Allah itu adalah bersama-sama tekun beribadah. Bersama-sama tekun beribadah. Ya, bukan hanya tekun beribadah, tapi semuanya bersama-sama tekun beribadah. Itulah ciri khas gereja yang mula-mula saudara. Mereka tekun dalam ibadah. Doa hari Kamis datang, doa puasa hari Sabtu datang. Ya, pengajaran hari Senin datang, ibadah raya setiap minggu datang. Setia saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, itu ciri khas daripada keluarga Allah yang harmonis.